Shalom Godly Family, yuk kita nikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan hari ini terambil dari Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Saudara-saudara, suatu ketika ada seorang pengusaha kaya raya yang terpaksa harus menghadapi ajalnya karena kanker kulit. Sebelum meninggal, dia berpesan kepada kedua anaknya, "Aku akan mewariskan seluruh kekayaan dan usaha ini pada kalian berdua. Ayah hanya memberi dua pesan utama, agar kalian sukses dan kaya raya seperti ayah, dan juga bisa menikmati kesuksesan itu dalam waktu yang lebih lama. Pertama, jangan biarkan sinar matahari menyinari kulitmu secara langsung terlalu lama, karena mungkin gen kanker kulit ini menurun pada kalian. Kedua, dalam bisnis jangan pernah menagih utang pada pelanggan." Saudara-saudara, setelah cukup berumur, punya pendidikan yang baik, sang ibu memberi kedua anak ini usaha yang diwariskan kepada ayah mereka. Dan 10 tahun kemudian, salah satu anak menjadi sangat kaya raya, sedangkan satu lagi bangkrut menjadi sangat miskin. Sang ibu bertanya-tanya, "Kenapa anakku yang satu gagal dan yang satu sukses?" Padahal keduanya memegang teguh nasihat ayah mereka. Dengan penasaran, sang ibu bertanya kepada anaknya yang gagal. Jawab anak yang gagal hidupnya demikian, "Ini karena saya mengikuti pesan ayah. Ayah berpesan bahwa saya tidak boleh menagih utang kepada orang yang berutang kepadaku. Dan sebagai akibatnya modalku susut karena orang yang berutang kepadaku tidak membayar, sementara aku tidak menagih kepada mereka. Juga ayah berpesan supaya kalau saya pergi atau pulang dari rumah ke toko dan sebaliknya tidak boleh terkena sinar matahari langsung. Akibatnya, karena itu saya harus naik kendaraan umum, ojek online dan sebagainya. Sebetulnya dengan jalan kaki aja cukup sih, tetapi karena pesan ayah demikian, maka saya memilih naik ojek online dan kendaraan. Akibatnya pengeluaranku bertambah banyak." Sang ibu pun bertanya hal yang sama kepada anak yang sukses. Jawab anak yang sukses, "Ini semua karena saya menaati pesan ayah. Karena ayah berpesan supaya saya tidak menagih kepada orang yang berutang kepada saya, maka saya tidak memberikan utang kepada siapapun. Prinsipnya ada uang, ada barang. Supaya tetap kompetitif, saya memberikan harga paling murah dan layanan yang jauh lebih baik kepada pelanggan dibanding toko-toko yang lain. Ayah juga berpesan agar jika saya berangkat ke toko dan pulang dari toko, saya tidak boleh terkena sinar matahari langsung. Maka dari itu, saya berangkat ke toko sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Akibatnya, toko saya buka sebelum toko lain buka dan tutup jauh sesudah toko lain tutup. Sehingga karena kebiasaan itu, orang menjadi tahu dan tokoku menjadi laris karena mempunyai jam kerja yang lebih lama." Saudara-saudara, ilmunya sama, rumus tipsnya juga sama, tetapi penerapannya beda, hasilnya juga sangat berbeda. Kalau ditanya manakah anak yang berhikmat, dialah yang hidupnya berhasil karena dia dapat membuat pertimbangan dan mempunyai pengertian yang baik dari teori yang diberikan ayahnya. Saudara-saudara, apakah hikmat dapat dipelajari? Kita tidak pernah mendengar di sekolah ada ilmu pengetahuan tentang hikmat. Bahkan tidak ada kursus menjadi orang berhikmat. Karena hikmat hati yang bijaksana itu tidak dapat dipelajari secara khusus. Hikmat bukanlah ilmu pengetahuan, tetapi hikmat melampaui ilmu pengetahuan. Lalu dari mana hikmat berasal? Ayub di tengah segala penderitaan, ia bertanya juga, di manakah hikmat berada? Lalu Ayub menemukan jawabannya, konon hikmat ada pada orang yang tua dan pengertian ada pada orang yang lanjut umurnya. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Salomo juga mengakui bahwa hikmat itu asalnya dari Tuhan. Melalui kitab Amsal, Salomo menuliskan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat,
dan dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Karena itu tidak ada cara lain. Jika kita ingin mempunyai kehidupan yang dipenuhi oleh hikmat, kita harus senantiasa tinggal di dalam Tuhan, Sang Sumber hikmat itu. Bukankah hal ini yang Yesus katakan dalam Yohanes 15 ayat 4-5? Agar kita tinggal di dalam Dia. Kita tidak akan mampu berjalan dalam jalan yang benar kalau tidak tinggal pada satu-satunya jalan kebenaran dan hidup itu, yaitu dalam Yesus sendiri. Kita tidak akan mampu bertumbuh dan berbuah kalau tidak tinggal di dalam Dia. Kita tidak akan memilih hidup yang penuh hikmat kalau tidak tinggal di dalam Dia. Kiranya Tuhan menolong kita untuk senantiasa tinggal dalam Tuhan, sehingga hidup kita berjalan di jalan kebenaran, bertumbuh serupa Kristus, bahkan dipenuhi hikmat. Mari kita berdoa. Tanpa tinggal di dalam Engkau, hidup kami hanya berjalan sesuai kehendak dan pengertian kami sendiri. Hidup ini akan sia-sia. Karena itu kami butuh Engkau, kami butuh tinggal di dalam-Mu ya Tuhan. Tolong kami untuk terus tinggal di dalam-Mu. Amin.